Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Al-Fikratun Nahdiyah, masalah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul khamisatu qiraatul Qur'ani lil haidhi. Bermula masalah yang kelima itu baca Quran bagi perempuan yang berhaid. Bolehkah seorang wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Zahabal malikiyatu wa syafi'iyatu wa jumhurul hanabilah ila hirmati qiraatil Qur'ani lil haidhi hatta tathura. Berpendapatlah oleh Malikiyah, mazhab Maliki, wa Syafi'iyah, dan oleh mazhab Syafi'i, wa jumhurul hanabilah, dan oleh kebanyakan ulama dari mazhab Hambali, berpendapat kepada haram membaca Quran bagi perempuan yang sedang haid hatta tathura, hingga suci ia. Jadi kalau sudah suci, sudah mandi, baru boleh baca Quran. Ini kelihatannya yang beda, mazhab Hanafi beda. Wala yustasna min dzalika illa ma kana ala sabili dzikri wad du'ai wa lam yaqsud bihi at-tilawah. Dan tidak dikecualikan dari demikian Quran kecuali ma yang ada ianya ma itu sabit di atas jalan zikir dan doa. Walam yaksud, dan tidak bermaksud ia dengannya akan tilawah, akan baca. Jadi tidak ada bagian Quran yang dikecualikan kecuali yang ala sabili zikri, yang berbentuk zikir. Seperti misalkan doa mau naik kendaraan, bismillahi majriha wa mursaha. Itu ayat Quran, tapi karena sudah jadi zikir naik kendaraan, itu boleh dibaca oleh wanita yang berhaid sekalipun. Dan doa semacam ayat-ayat yang sudah jadi doa, Rabbana dhalamna anfusana, Rabbana atina fid dunya hasanah. Segala macam ayat-ayat yang sudah menjadi doa dan dia tidak bertujuan untuk membaca Quran tapi untuk doa, ketika itu dibolehkan. Itu yang pertama. Wal haidu fi hukmil junubi bi jami'i anna kullan minhuma wajib 'alaihi al-ghaslu. Dan bermula perempuan yang berhaid itu sabit pada hukum orang berjunub. Bijame, dengan persamaan bahwa sungguh tiap-tiap dari keduanya itu wajiblah kepadanya oleh mandi. Jadi kenapa perempuan haid nggak boleh baca Quran? Karena haid itu disamakan dengan orang berjunub. Alasannya sama-sama harus mandi, karena dalil yang jelas melarang orang berjunub untuk baca Quran. Adapun untuk perempuan yang berhaid tidak ada dalil yang jelas, tapi dalilnya kias. Makanya perempuan yang berhaid itu hukumnya sama seperti orang yang berjunub. Sebagaimana orang yang berjunub, laki-laki perempuan tidak boleh baca Quran, makanya perempuan haid pun tidak boleh baca Quran. Tuh. Wastadallu bihadisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mengambil dalil lah mereka itu ulama yang tidak membolehkan dengan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Apa kata Sayyidina Ali? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhumul Qur'ana. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yu'allimuhum, Nabi mengajarkan ia akan mereka para sahabat semua akan Quran. Wa kana la yuhjiduhu anil Qur'ani ilal janabah. Dan adanya Nabi itu tidak menghalangi akannya Nabi dari Quran kecuali oleh janabah, berjunub. Hanya janabahlah yang menghalangi Nabi untuk mengajarkan para sahabat dari yang menghalangi Nabi dari mengajarkan sahabat tentang Quran. Jadi dalam hadis ini cuma janabah, junub. Ketika Nabi berjunub, Nabi tidak mengajarkan para sahabatnya Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa orang yang berjunub tidak boleh baca Quran. Cuma orang mana? Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ibnu Khuzaimah. Qala Tirmidzi, berkatalah oleh Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Bermula ini itu hadis yang hasan lagi sahih. Itu yang pertama. Karena dalilnya junub, maka yang haid tadi dikiaskan kepada orang yang berjunub. Wa hadis Ibnu Umar, dan dalilnya lagi itu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi berkata, la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Tidak membaca oleh perempuan atau
Jangan membaca la taqra. Kalau kita baca jazam berarti la taqra'il haidu. Jangan membaca oleh perempuan yang haid, tidak pula oleh orang yang berjunub akan sesuatu dari Quran. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Daruqutni wal Baihaqi. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Tirmidzi, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Daruqutni dan Baihaqi. Ini hadis Ibnu Umar ini memang jelas melarang perempuan haid dan orang berjunub untuk baca Quran. Bagi ulama yang membolehkan perempuan haid baca Quran nanti, mereka menganggap hadis ini hadis lemah. Oh, ini ada. Kemudian, wa zahaba Malik, wa zahaba Malikun wa riwayatun an Ahmad ila jawazi qiraatil haidil Qur'ana. Berpendapatlah oleh Imam Malik dan oleh satu riwayat daripada Ahmad bin Hambal ila jawazi kepada boleh baca si haid akan Quran. Jadi ulama Maliki dan sebahagian satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, beliau itu membolehkan perempuan haid, perempuan yang berhaid untuk membaca Quran. Kenapa? Li'annahu laisa liman ilhaidi liqiraatil Qur'ani dalilun illal qiyasa bil junubi. Karena bahwa sungguh hal bacaan itu tidak ada bagi terhalangnya perempuan haid bagi baca Quran itu dalil. Karena tidak ada bagi terhalangnya perempuan haid bagi baca Quran itu dalil, kecuali kias dengan orang berjunub. Karena menurut Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad menyatakan perempuan haid boleh baca Quran. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menghalangi, yang melarang wanita yang berhaid untuk baca Quran selain dikias terhadap orang yang berjunub. Karena hadis melarang orang berjunub baca Quran. Orang berhaid tidak dilarang. Cuma sebahagian ulama mengkiaskan antara perempuan haid dengan junub, sama-sama wajib mandi. Sebagian ulama menyatakan tidak boleh dikias. Kenapa? Karena junub bisa dihilangkan. Ketika seseorang yang berjunub pengen baca Quran, dia bisa mandi. Dengan mandi hilanglah junubnya. Adapun wanita yang sedang haid, kalau dia pengen baca Quran, walaupun dia mandi, haidnya tidak akan hilang. Karena haid itu memang sudah ketentuan Allah terhadap setiap wanita dan masanya lama. 3 hari, seminggu, bahkan sampai 15 hari. Karena itu tidak boleh disamakan antara wanita yang berhaid dengan orang yang berjunub. Nah, itu alasannya. Wa hadis Ibnu Umar qablu dhaifun. Dan bermula hadis Ibnu Umar sebelumnya ini lemah. Hadis Ibnu Umar yang menyatakan Nabi melarang wanita haid dan orang berjunub baca Quran itu lemah. Li'annahum min riwayati Ismail bin Iyas anil Hijaziyin. Karena bahwasanya hadis itu dari riwayat Ismail bin Iyas dari Hijaziyin. Wa riwayatuhu anhum dhaifah. Dan bermula riwayatnya Ismail dari mereka Hijaziyun itu dianggap lemah. Makanya nggak bisa jadi dalil. Itu kata ulama yang membolehkan wanita haid baca Quran. Wal muradu bihadhil qiraah yal qiraatu an dhahri qalbin. Dan bermula yang dimaksud dengan ini baca. Ini baca hiyal qiraatu, dianya itu baca dari zahir hati. Maksud dengan wanita haid, ada yang membolehkan baca Quran, ada yang tidak. Itu maksudnya membaca dari zahir hati, menghafal maksudnya. Ya, jadi menghafal, ada yang membolehkan tadi, ada yang tidak. Maksudnya menghafal, bukan megang Quran. Amal qiraatu minal mushafi, adapun membaca Quran dari mashaf langsung, falaha hukmun akhar, maka baginya qiraah dari mashaf itu ada hukum yang lain. Haisu sekira-kira anna rajihat tahrimu masil mushafi lil muhdisi. Sekira-kira bahwa sungguh pendapat yang paling kuat itu mengharamkan menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas karena li umumi qaulihi ta'ala, karena umumnya firman Allah Ta'ala yaitu la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh akannya Quran melainkan oleh orang yang suci. Al-Waqiah. Jadi yang diperdebatkan tadi, yang berbeda pandangan tadi ketika wanita haid baca Quran secara menghafal. Adapun memegang Quran memang itu masalah lain. Memang semua ulama sepakat wanita haid nggak boleh memegang Quran. Kalau membaca Quran masih ada yang membolehkan. Walima jaa fi kitabi Umar bin Hazm alladzi katabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa ahli Yaman. Dan hadis yang tidak membolehkan juga. 5 karena hadis yang datang ianya hadis
dalam kitab Umar bin Hazm, kitab alladzi katabahu, yang menuliskan akannya kitab oleh Nabi assalatu wassalam. Nabi menulis kitab kepada ahli Yaman, kepada penduduk Yaman, wa fihi, dan dalamnya kitab itu ada tulisan la yamassul qur'ana illa tahirun, tidak menyentuh akannya Quran kecuali oleh orang yang suci. Tidak menyentuh akannya Quran kecuali oleh orang yang suci. Jadi tahirun ini umum, masuk wanita haid, masuk juga orang yang berjunub. Nah, ini salah satu alasan yang menyebabkan bahwa umum hadis ini menunjukkan juga wanita haid nggak boleh baca Quran. Oh, ini menyentuh bukan membaca. Dalamnya hadis la yamassul Quran, tidak menyentuh akannya Quran melainkan oleh orang yang suci. Ini dalil penguat ayat tadi bahwa Quran tidak boleh disentuh melainkan oleh orang yang suci. Ya, termasuk wanita haid nggak boleh sentuh Quran. Rawahu Malik wan Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Baihaqi. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Malik, oleh Nasa'i, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Qala Nawawi, berkatalah oleh Imam Nawawi, madhabuna annahu yuhramu 'alal junubi wal haidhi qiraatul Qur'an qalilihi wa katsiriha. Qaliliha wa katsiriha. Kenapa qaliliha? Berkatalah oleh Imam Nawawi, bermula madhab kita, madhab Syafi'i itu, bahwa sungguhnya diharamkan kepada orang yang berjunub dan perempuan yang berhaid. Akan apa diharamkan? Akan baca Quran. Qaliluha, sedikitnya qiraah, wa katsiruha, dan banyaknya qiraah. Jadi, mazhab Syafi'i memang mengharamkan terhadap orang yang berjunub dan perempuan yang berhaid untuk membaca Quran, baik sedikit ataupun banyak. Hatta ba'di ayatin, hingga sebahagian ayat sekalipun tetap enggak boleh baca. Wa bihadza qala aksarul ulama, dan dengan pendapat ini telah berkatalah oleh kebanyakan para ulama. Intaha fil majmu', selesai ianya ucapan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Lakin idza kanatil haidu talibatan taqra'u kitaban fikhiyan fihi ayatun faqra'atha fala ba'sa. Tetapi ini ada pengecualian, kelonggaran. Tetapi apabila adalah perempuan yang berhaid itu talibatan, seorang santri, taqra'u kitaban, yang membaca ia akan satu kitab fikih, fihi, yang dalamnya kitab fikih itu ada ayatun, ada satu ayat, faqra'atha, maka membaca ia akannya ayat, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Seorang wanita yang berhaid, seorang santri, seorang siswi yang sedang membaca kitab fiqh, dalam kitab fiqh itu mungkin ada 1-2 ayat yang dijadikan dalil oleh pengarangnya terhadap satu masalah, maka dia pun membaca. Jadi para ulama menganggap tidak mengapa. Wa qadha hafizatul Qur'ani wal wa'idatu li ajlil muraja'ati wal mawa'idhi. Demikian pula itu penghafal Quran, seorang wanita yang menghafal Quran. Al-wa'idah, seorang wanita pemberi nasihat, penceramah. Li ajlil muraja'ah wal mawa'id, karena untuk murajaah biar enggak lupa atau untuk memberi nasihat. Perempuan yang hafal Quran, kalau 15 hari dia berhaid, kalau dia tidak membaca-baca Quran, maka hafalannya akan lupa. Ini dibolehkan juga untuk membaca Quran, untuk murajaah. Begitu juga seorang penceramah wanita dibolehkan membaca ayat untuk memberi nasihat. Begitu kelihatannya seperti itu. Walaupun juga ada yang membantahnya, menyatakan kan bisa saja dia membaca dalam hati, mengulang hafalan dalam hati, tapi kadang nggak enak. Qala Syekhu Abu Bakar bin Ibni Syattah ad-Dimyati fi I'anatul Talibin. Berkatalah oleh Syekh Abu Bakar Ibn Syattah ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin ini, pengarang kitab I'anatul Talibin, berkata, wa kharaja bidzalika ma idza lam yaqsudhu kama dzukira. Ya, wa kharaja bidzalik, keluar dengan demikian. Dengan demikian maksudnya dari tidak boleh baca. Tadi perempuan haid enggak boleh baca Quran bila dia bermaksud untuk qiraah. Keluar dengan demikian ma, apabila tidak bermaksud ia akannya ma. Apabila tidak bermaksud ia akannya ma. Maksudnya bila dia tidak bermaksud membaca Quran, sebagaimana telah disebutkan akan dia nyama bi an qasada dzikrahu, dengan bahwa bermaksud ia akan zikirnya, au mawai'adahu, atau nasihat-nasihatnya Quran, au qisasahu, atau cerita-ceritanya Quran, au tahaffudha, atau untuk menghafal. Walam yaksud ma'ahal qiraah, dan tidak bermaksud ia bersamanya baca akan qiraah. Lam yuhram, niscaya tidak diharamkan. Apabila seorang yang membaca Quran tadi tidak bermaksud untuk qiraah Quran,
Maksudnya dia membaca Quran tapi maksudnya untuk zikir. Ini kelihatannya nggak mesti ayat zikir, tapi semuanya dia baca Quran niatnya untuk zikir, niatnya untuk mengambil nasihat, untuk membaca cerita-cerita dalam Quran, atau untuk menghafal, dan tidak bermaksud untuk niat baca Quran. Ini bingung juga. Dibaca Quran tapi bukan tujuan untuk baca Quran, tapi tujuannya fokusnya untuk dijadikan sebagai zikir, mengambil nasihat, sedang belajar kisah-kisah Quran. Itu tidak diharamkan. Wa kadza in atlaka, demikian pula jika itulah ya baca Quran dia enggak niat apa-apa. Nah, ini masih dibolehkan. Ka'an jara bihi lisanuhu, seperti berlalu dengannya Quran oleh lidahnya. Bila qasdi syai'in, dengan tanpa bermaksud sesuatu. Jadi tanpa sadar kadang-kadang karena kita sering hafal Quran, tiba-tiba keluar dari mulut kita ayat Quran, dia tidak maksud baca Quran. Nah, itu dibolehkan. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya madhab Maliki, madhab Syafi'i, jumhur Hanabilah mengharamkan baca Quran bagi orang haid. Yang dikecualikan cuma ayat-ayat zikir dan doa. Dan ada juga sebahagian ulama yang membolehkan baca Quran bagi perempuan haid, lebih-lebih bila perempuan itu seorang guru wanita atau seorang yang menghafal Quran. Nah, di mana kalau dia tidak membacanya membuat dia lupa. Lebih kurang mungkin seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal af'a minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.